Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Meiva Agnes Eva Tarimanurung dengan NIM 1213111003 dari jurusan PGSD kelas F Stambuk 2021. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Hari ini saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh filsafat di Indonesia. Sebelum saya memperkenalkan tokoh-tokoh filsafat di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian filsafat itu sendiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, yang mendefinisikan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Sedangkan Plato mendefinisikan lebih sederhana dan singkat tentang filsafat, di mana ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Dari kedua pendapat ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa filsafat ialah suatu ilmu pengetahuan yang memikirkan segala sesuatu secara mendalam guna mengetahui kebenaran atau menjawab pertanyaan yang menjadi teka-teki yang terlintas di benak manusia. Kemudian filsuf. Filsuf adalah sebutan untuk seorang ahli filsafat. Jika filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka ahlinya dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang cinta. Berikut tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Nasrun. Muhammad Nasrun adalah seorang birokrat dan cendekiawan pelopor kajian filsafat Indonesia. Ia pernah menjadi residen Sumatera Barat serta guru besar filsafat di Universitas Indonesia. Karyanya yang membahas langsung filsafat Indonesia ialah Falsafah Indonesia pada tahun 1967 yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang disingkat PNRI, dikategorikan sebagai buku langka. Dalam karyanya itu, Nasrun menegaskan berbedanya filsafat Indonesia dengan filsafat Barat, Yunani kuno, dan filsafat Timur, lalu mencapai suatu kesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah filsafat khas yang tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Lalu yang kedua ada Jakob Sumarjo. Beliau lahir di Klaten pada tahun 1939. Jakob Sumarjo adalah salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika ia menulis di kolom harian Kompas, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Suara Pembaruan, dan majalah Prisma, Basis, dan Horizon sejak tahun 1969. Dan sejak tahun 1962, ia mengajar di Fakultas Seni Rupa Daerah di Institut Teknologi Bandung, dalam salah satu mata kuliah yaitu Filsafat Seni. Dalam bukunya yang berjudul Mencari Sukma, ia mendefinisikan filsafat Indonesia sama dengan pendahulu-pendahulunya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Yang ketiga ada Gadis Arifia. Gadis Arifia merupakan seorang aktivis pergerakan perempuan, doktor filsafat Universitas Indonesia, dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Ketertarikan Gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat, di mana pada saat itu di Indonesia feminisme masih menjadi teori atau wacana yang dianggap baru. Saat ini, selain menekuni pekerjaannya sebagai pengajar tetap studi feminisme dan filsafat kontemporer di Universitas Indonesia, Gadis mengabdikan diri sebagai Direktur Yayasan Jurnal Perempuan yang disingkat YJP. Gadis juga sering menulis wacana-wacana feminisme di berbagai media, jurnal, dan buletin di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang terakhir adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986. Ia lalu bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas
Ilmu Budaya UI. Rocky Gerung yang dikenal sebagai ahli filsafat pada 2007, Rocky Gerung mendirikan lembaga Setara Institute. Lembaga ini berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia atau HAM, dan keberagaman. Beliau menjadi peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D. Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian Rocky adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan yang didirikan oleh Gadis Arifia, koleganya di Universitas Indonesia. Rocky juga seorang pengajar kajian filsafat dan feminisme yang merupakan salah satu program Jurnal Perempuan. Baiklah, sekian tokoh-tokoh yang sudah saya perkenalkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan yang mungkin dapat menyinggung teman-teman, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.